108 124 1065. Saya dari kelas 2A2. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mutia, NIM F108 124 1062. Perkenalkan, nama saya Hidayah dengan NIM F108 124 1047. Perkenalkan nama saya Nia Priya dengan NIM F1081 241078. Baiklah, jadi kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sistem urinaria pada manusia. Selamat menyaksikan. Kalian ingin bersapa ya? Kami sedang berdiskusi. Kalian pernah nggak sih mengira kan anak begini air hasil air kita minum? Setelah masuk ke tubuh, apakah semuanya dikeluarkan? Atau justru ada yang harus dibuang? Oh, jadi kita lagi mikir tentang air yang kita minum. Jadi itu dinamakan dengan sistem urinaria. Mari kita. Oke, jadi kalian tadi bertanya mengenai bagaimanakah air minum yang kita konsumsi sehari-hari itu, di manakah air tersebut akan lari kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya mengenai hal tersebut. Jadi hal itu disebut dengan sistem urinaria ya teman-teman. Nah, kalian bisa perhatikan gambar ini. Jadi di dalam tubuh kita ini ada sebuah sistem yang bertugas untuk menyaring darah dan membuang zat-zat sisa melalui urin, yaitu seperti yang saya bilang tadi, yaitu sistem urinaria. Nah, sistem ini sangat penting ya, karena kalau tidak bekerja dengan baik, maka tubuh kita akan mengalami pengumpulan limbah beracun yang berbahaya. Ini perhatikan ya gambar ini. Nah, jadi ini yang disebut dengan sistem urinaria itu ya. Jadi apakah kalian sudah paham bagaimanakah air yang kita konsumsi ini akan pergi mengenai sistem urinaria ini? Sudah. Nah teman-teman, saya punya ide bagaimana jika kita membuat video edukasi mengenai tentang sistem urinaria pada manusia. Boleh. Halo teman-teman, jadi sekarang kami mau menjelaskan mengenai cara kerja dari sistem urinaria pada manusia ini dengan miniatur yang telah kami buat. Nah, jadi sistem urinaria pada manusia ini terdapat beberapa organ utama. Yang pertama ada ginjal, Selanjutnya ureter, kandung kemih, dan uretra. Nah, jadi itulah organ utama dari sistem urinaria pada manusia, dan kami akan menjelaskannya satu persatu bagaimanakah cara kerja mereka. Selamat menyaksikan. Baiklah, pertama kita akan mulai dari organ ginjal. Jadi, organ ini berbentuk kacang yang terletak di bagian belakang tubuh kita, tepatnya di bawah tulang rusuk. Kita punya dua ginjal, satu ginjal kanan dan satu ginjal kiri. Fungsinya sangat penting ya teman-teman, yaitu untuk menyaring darah dan membuang zat-zat sisa dalam bentuk urin. Bayangkan, ginjal ini seperti saringan air yang memisahkan kotoran dan kelebihan cairan dari darah kita. Nah, ini adalah dua ginjal ya teman-teman. Jadi di dalam ginjal ini ada jutaan unit kecil yang disebut nefron. Di dalam nefron ini terdapat bagian yang bernama glomerulus yang berfungsi sebagai penyaring utama. Glomerulus ini akan memisahkan zat-zat yang masih berguna dan mengembalikannya ke dalam darah. Sementara zat yang tidak diperlukan akan dialirkan sebagai urin awal. Baiklah teman-teman, jadi setelah urin ini terbentuk, ia tidak akan langsung keluar dari tubuh kita ya, melainkan mengalir ke organ selanjutnya, yaitu ureter. Jadi teman-teman dapat melihat ya, ini adalah organ ureter. Kita teman-teman, padanya adalah ureter. Coba kita lihat pada miniatur ini. Ureter adalah dua tabung panjang yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Fungsinya apa? Fungsinya adalah membawa urin dari ginjal menuju ke kandung kemih agar bisa disimpan sebelum dikeluarkan. Urin tidak mengalir begitu saja, melainkan didorong oleh kontraksi otot di dinding ureter setiap beberapa detik sekali, sehingga urin tetap bergerak ke bawah dan tidak kembali ke ginjal. Nah, setelah melewati ureter, urin akan ditampung di dalam kandung kemih yang bentuknya seperti kantong elastis. Kandung kemih ini bisa menampung sekitar 300 hingga 500 mili urin sebelum kita merasa ingin buang air kecil. Nah, saat kandung kemih mulai penuh, ada sinyal yang dikirimkan ke otak kita, memberitahu bahwa kita harus segera ke toilet. Tapi hati-hati, kalau kita terlalu sering menahan kencing, bakteri bisa berkembang biak dan menyebabkan infeksi saluran kemih. Nah teman-teman, selanjutnya organ uretra. Setelah kandung kemih penuh,
Sedangkan pada wanita, uretra lebih pendek, sehingga wanita lebih rentan terkena infeksi saluran kemih karena bakteri lebih mudah masuk ke kandung kemih. Kenapa bolak-balik WC terus? Nggak tahu nih, tadi rasanya kalau air kecil tuh nyeri atau kenapa ya? Mungkin itu disebabkan oleh saluran infeksi dan saluran urin. Kita bantu ke kelas yuk. Kamu kenapa ya, Mutiara? Nggak tahu nih, dari tadi rasanya pengen kencing terus, kayak rasanya nyeri, terbakar. Apakah urinnya berwarna keruh? Iya. Oh, mungkin itu disebabkan oleh infeksi pada saluran kemih kamu. Jadi, infeksi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor Mutia, seperti bakteri, seperti jamur, Candida albicans, atau juga kamu mungkin sering menahan kencing yang berkepanjangan ya. Nah, dia dengerin tuh kata yoga, jangan tahan kencing terus. Baiklah teman-teman, jadi banyak sekali penyakit yang dapat menyerang sistem urinaria pada manusia, seperti cystitis, dysuria, adanya batu kandung kemih, dan juga infeksi pada saluran kemih. Nah, jadi hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor teman-teman, seperti adanya jamur Candida albicans, adanya bakteri, dan juga faktor lainnya. Mungkin juga sering menahan kencing seperti yang Mutia alami ini. Nah, jadi itu dia penyakit yang dapat menyerang sistem urinaria pada manusia dan juga faktor-faktor yang menyebabkannya. Mungkin teman-teman dapat melihat hal ini melalui gejala-gejala seperti gejala umum, misalnya nyeri saat buang air kecil, ada rasa panas seperti ingin terbakar, dan juga teman-teman dapat melihat pada urin, misalnya urin yang berwarna keruh atau mengeluarkan darah. Nah teman-teman, jadi penting sekali untuk kita menjaga sistem urinaria pada tubuh kita, karena sistem ini sangat memiliki peran yang penting pada tubuh kita manusia, yaitu seperti untuk membuang zat sisa, untuk menjaga keseimbangan cairan. Nah, apabila tubuh kita mengalami gangguan pada sistem urinaria, maka hal ini dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti batu ginjal, infeksi pada kandung kemih, dan sebagainya. Maka dari itu, kami dari kelompok 5 menyarankan penting sekali untuk menjaga sistem urinaria dengan cara Pertama, dengan minum air putih yang cukup minimal 8 gelas per hari agar tidak bekerja dengan lebih baik. Yang kedua, jangan sering menahan air kencing karena itu dapat menyebabkan infeksi. Yang ketiga, konsumsi makanan sehat seperti buah-buahan, sayur-sayuran agar ginjal dan terbebani. Nah, itulah video penjelasan mengenai sistem urinaria pada manusia dari kami. Mari kita jaga kesehatan tubuh kita dengan hal-hal sederhana. Sekian dari kami. Terima kasih.